Hai, ketemu lagi kita ya. Dan seperti biasa di video kali ini kita mau cerita-cerita lagi ya. Jadi belum lama ini ada salah satu temen gitu ya yang tiba-tiba ngechat, "Bang, gimana caranya ya buat keluar dari situasi sekarang ini, dimana aku kok rasa-rasanya kayak dimanfaatin sama temen aku gitu. Tiap dia ada acara terus nggak ada temen, aku yang selalu dicari buat nemenin berangkat. Nah, sekalinya dia udah di TKP, udah ketemu sama temen-temen, aku yang dicuekin. Terus ujung-ujungnya aku kayak orang hilang. Terus dia itu kan suka bikin konten gitu ya, dan biasanya dia dapat fee dari situ. Nggak ada peka-pekanya gitu. Padahal aku juga yang bantuin edit, isi narasi, bantuin videoin ala-ala kameramen gitu ya. Yang intinya sedikit banyak ada lah perannya. Bahkan sampai nomor rekening aja dia itu minjem loh, yang padahal dia punya. Harus gimana ya ngadepinya? Karena ya kalau sekali dua kali dia minta tolong, it's okay lah ya. Cuma kalau misalnya terlalu sering dan benar-benar seolah-olah adalah profesional karena dia memang ada duitnya gitu ya ketika ngerjain sesuatu dan minta tolong saya, rasanya agak gimana gitu. Ya, ikatan pertemanan ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Tapi sayangnya gak semua orang, gak semua temen nganggap kita demikian. Kadang ada di antara mereka yang kayaknya cuma pengen manfaatin kita doang. Nah, pertemanan yang asas manfaat kayak gini emang bikin dongkol sih, bikin makan hati, bikin enek. Sementara kita ya gak bisa berbuat apa-apa. Yang ujung-ujungnya hayu aja ketika kita lagi diajak kesana kemari. Hayu aja ketika kita lagi dimintain edit ini, edit itu. Hayu aja kalau kita diminta buat isi suara ketika dia bikin konten. Nah, orang-orang kayak gini biasanya hanya ada saat mereka butuh kita. Giliran kita yang sepertinya kayaknya lagi butuh teman buat ngobrol, butuh teman buat cerita, mereka kayak nggak ada peka-pekanya sama sekali gitu. Dan mereka ini biasanya suka memanfaatkan skill yang kita punya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia tahu kalau kita itu bisa bikin video, bisa edit video, bisa ini, bisa itu gitu ya. Ya kalau sekali dua kali sih mungkin ya baik gitu ya, saya bantuin. Cuma kalau misalnya frekuensinya terlalu sering, aduh, tekor deh. Nah, lantas gimana cara ngadepin teman-teman atau orang-orang tipikal seperti ini? Teman-teman yang bisa dibilang toksik sih, karena maunya enaknya doang gitu kan. Sementara kalau kita mau ngomong langsung rasanya kok kayak nggak tega gitu, atau takut nyakitin dia, yang padahal kita juga sudah dibikin repot sama kelakuannya gitu ya. Kudu gimana sih? Nah, yang pertama sih coba untuk jaga jarak. Biasanya orang yang suka memanfaatkan orang lain ujung-ujungnya pasti merugikan orang-orang di sekitarnya. Nah, maka dari itu baiknya sih kita juga jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, karena ya semakin kita dekat, semakin kita akrab, dia akan semakin ngelunjak. Biasanya kalau kita nggak deket-deket amat, ya aturan dia canggung gitu kan ketika bentar-bentar minta tolong. Ya kalau peka dikit, minta tolong buat kerjaan dan dia dapat duit, terus inget siapa yang bantu sih oke ya. Cuma kalau udah dapat duit, udah dibantuin, terus dia ngilang, aduh rasanya nek bener ya. Kemudian yang kedua adalah berani berkata tidak. Jadi kalau misalnya kita ada temen nih yang sepertinya sudah langganan banget memanfaatkan kita, jangan ragu untuk berkata tidak ketika
dia minta tolong, ketika dia minta dibantuin, ketika dia ngajak ke sana, ngajak ke sini, yang bilangnya sih jalan-jalan yuk, tapi ujung-ujungnya malah kita suruh jadi kayak asisten dadakan gitu kan. Ya bilang aja kayak lagi ada acara kayak, atau lagi ada kerjaan, atau mau ngapain gitu ya. Pokoknya jangan sungkan untuk menolak ajakan dia atau perintahan dia. Karena tindakan seperti ini adalah sebagai bentuk bahwa kita juga punya pendirian dan tidak mudah dimanfaatkan. Selain itu, jangan pula merasa kita kayak gak enak gitu mau nolak ajakan dia, mau nolak permintaan dia gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Rasa gak enakan akan membuat kita jadi malah tambah dimanfaatkan oleh orang lain. Siapa dia nyuruh-nyuruh? Gimana ceritanya kita disuruh kerjain kerjaannya, dia yang dapat duit, kita yang capek, kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya bukannya hitungan, sekali lagi ya nolong temen kan ya oke-oke aja. Cuma kalau misalnya terlalu sering padahal dia yang dapat duitnya, terus nggak ada pekannya sama sekali, ya minimal kopi sasetan lah. Ternyata enggak, ya buat apa ya kan? Nah, yang ketiga adalah bersikap tegas. Apabila ada orang yang suka manfaatin kita, apalagi sampai yang kayaknya cenderung memaksa, maka kita juga harus bersikap tegas. Jangan mau dipaksa-paksa untuk kepentingannya. Nah, di sini kita juga mesti fokus ya pada kepentingan diri kita sendiri. Kita juga punya dunia kita sendiri. Kita juga punya banyak hal yang mesti kita kerjain gitu kan. Dengan demikian dia nggak akan lagi merasa jumawa karena bisa ngatur-ngatur kita, ngajak-ngajak kita secara gratisan. Kalau menurut kamu gimana? Ada cara lain nggak? Atau kamu pernah ngerasain di posisi ini, dimanfaatin sama temen? Giliran dia butuh, giliran dia pengen curhat, giliran dia wah kayak butuh sosok ada di sampingnya, kayaknya kita yang dicari. Tapi pas kita baru kode dikit, kalau kita lagi butuh temen, kita lagi butuh main kemana, nggak ada yang diajak, nggak ada temen, atau pengen main tapi kemana gitu ya, tiba-tiba pada jadi hantu, nggak kelihatan. Pernah nggak ngalamin? Coba sharing sini, kita ngobrol bareng ya. Ditunggu di kolom komentar, oke? Yang jelas sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Ya semoga sih ada gunanya ya dikit-dikit. Kalaupun enggak ya udahlah. Anggap aja angin lewat gitu kan. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye bye.